Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang diperantarai oleh malaikat Jibril agar disampaikan kepada manusia yang ada di seluruh dunia dengan tujuan agar mendapatkan petunjuk dan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban, sehingga Islam itu bisa menjadi pusat atau bisa menjadi rujukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di dunia. Berbicara mengenai peradaban Islam, pastinya sangat berkaitan erat dengan hukum Islam, sistem pemerintahan, kenegaraan, dan lainnya. Di dalam Islam sendiri, sistem pemerintahan atau kenegaraan itu biasa disebut dengan daulah Islamiyah. Kata daulah itu sendiri bisa berarti wilayah, kekuasaan yang atau pemerintahan. Apabila digabungkan dengan Islamiyah menjadi daulah Islamiyah, bisa diartikan sebagai berikut, yaitu wilayah pemerintahan Islam dengan sistem periodisasinya itu biasanya monarki atau diturunkan secara turun-temurun. Maksudnya, misal pada periode 1 dipimpin oleh raja, nanti di periode selanjutnya itu digantikan oleh anak sang raja tersebut, seperti itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem kenegaraan dan pemerintahan pada era Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah sistem pemerintahan pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana sistem pemerintahan pada zaman Rasulullah? Ini terjadi ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah pada saat itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Yang pertama, karena itu adalah perintah dari Allah. Alasan yang lain juga Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Indah Puspitarini dengan NIM 2017304005. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Mengenai biografi singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau lahir tanggal 27 Oktober tahun 573 Masehi, tepatnya di Mekah, Arab Saudi. Wafat tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, tepatnya di Madinah, Arab Saudi. Untuk tempat pemakamannya terdapat di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Abu Bakar memiliki nama lengkap yaitu Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir, Ibnu Amru bin Ka'ab, bin Sa'ad bin Tayyim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib al-Qurasi. Pada zaman jahiliyah, orang-orang menyebut Abu Bakar dengan sebutan Abdul Ka'bah. Namun, setelah Abu Bakar menjadi pemeluk agama Islam, kemudian Rasulullah SAW menyebut beliau dengan sebutan Abdullah atau yang disebut dengan hamba Allah. Seiring berjalannya waktu, seusai wafatnya baginda Rasulullah SAW, kepemimpinan pemerintahan digantikan oleh Abu Bakar. Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau menggunakan sistem pemerintahan secara terpusat atau yang disebut dengan sentral. Abu Bakar memiliki langkah-langkah taktis dalam memimpin kepemerintahannya. Yang pertama, memerangi nabi-nabi palsu. Yang kedua, memerangi kaum ingkar zakat. Yang ketiga, memerangi kaum murtad yang dinamakan dengan perang Riddah. Dan yang terakhir, beliau melakukan ekspansi keluar dengan mengutus Usama bin Zaid bin Harithah untuk memerangi Ghazani. Selanjutnya, mengenai sistem pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin, lebih tepatnya masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab wafat tahun 584 Masehi.
Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasi al-Adwi. Umar bin Khattab sangat menguasai ilmu dalam bidang peperangan dengan banyaknya bukti daerah-daerah baru yang menjadi kekuasaan umat Islam saat itu. Selain itu, Umar bin Khattab juga lihai dalam masalah pengembangan pemerintahan di dalam negeri. Ditambah pula, Umar bin Khattab juga mampu membuat daerah kekuasaannya terorganisir dengan baik. Di antara beberapa kebijakan Umar bin Al-Khattab dalam bidang peradilan dan pembangunan adalah: yang pertama, peradilan sudah mulai teratur dan rapi dengan ditunjuknya dan disebarnya hakim dan kot serta menggajinya sehingga kemakmuran rakyatnya meningkat. Yang kedua, administrasi pemerintahan dibagi menjadi 7 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syam, Jazirah Basrah, Palestina, Kufah, dan Mesir. Yang ketiga, Umar mendirikan departemen yang perlu didirikan. Contohnya seperti beliau mendirikan kepolisian dengan alasan tentunya untuk keselamatan dan keamanan rakyatnya. Umar bin Khattab juga menggaji kodi dengan gaji yang tetap. Umar juga menetapkan tahun Hijriah. Beliau mendirikan Baitul Mal dan menempa mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin Hidayat, NIM 2017304001. Di sini saya akan mempresentasikan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu dari golongan ashabiqunal awalun atau orang-orang yang mula-mula masuk semenjak usia anak-anak. Nama asli Ali bin Abi Thalib adalah bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy bin Hasimi dan memiliki julukan Al-Hasan. Ali bin Abi Thalib masih dalam satu ikatan keluarga Rasulullah SAW. Beliau merupakan putra dari paman Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib. Realitas pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak berfokus pada ekspansi wilayah kekuasaan Islam, melainkan pada pembenahan dan pengentasan konflik-konflik yang terjadi pada negeri. Utsman bin Affan memiliki nama Utsman bin Affan Abi As bin Umayyah bin Abdi Sam al-Quraisy al-Umayyah. Beliau dijuluki Abu Abdullah dan Abu Umar. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdusyam, sedangkan anaknya Utsman bin Affan adalah Al-Baidah bin Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Dia dilahirkan pada tahun gajah. Pemerintahan masa Utsman berlangsung 12 tahun. Sistem pemerintahan pada masa ini yaitu pemerintahan secara terpusat. Adapun dilakukan oleh Utsman yaitu yang pertama, melakukan ekspansi ke luar negeri wilayah Armenia, Afrika, Rhodes, Cyprus, Transonasia, Kaukasia, Kirman, Khurasan, Nisabur sampai menjadi wilayah kekuasaan Islam. Kedua menjadi Nisabur melakukan pembenahan dan struktur dan mengganti para gubernur yang telah menjabat sebelumnya. Dalam pemerintahan ini telah disinyalir penggantinya berasal keluarga Utsman sendiri, sehingga ini menjadi bakal terjadi konflik kelanjutan sampai akhirnya menyebabkan